Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 0486600357. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil dari tugas 3 praktikum PBPB, yaitu eh, pembuatan aplikasi mobile untuk menampilkan data cryptocurrency dari API CoinLore yang di dalamnya terdapat ranking dan beberapa perubahannya serta eh, harga di marketnya juga. Eh, Aplikasi ini eh, dibuat menggunakan Ionic View dan juga RESTful API. Eh, Sebelumnya saya coba running dulu. Eh, Aplikasi ini saya tes di browser saja karena saya sebelumnya sudah coba menggunakan Ionic Dev yang dari Play Store itu tidak ada. Dan ketika menggunakan Cordova juga tidak muncul, entah kenapa. Namun saya di sini bisa mensimulasikannya dengan menggunakan DPI yang sesuai dengan eh, Android atau mobile. Sini user agentnya menggunakan iPhone 12 atau 13. Oke, jadi berikut tampilannya. Jadi di sini tampilannya itu terdiri dari daftar cryptocurrency yang diambil secara real time. Oke, jadi sini kita bandingkan yang pertama itu adalah Bitcoin dengan price USD 91292. Mungkin karena ini ada perubahan. Nah, ini eh, aplikasinya tadi sudah dibuktikan bahwa ini mengambil data secara real time ya. Nah, lalu untuk isinya itu ketentuan sesuai tugasnya yaitu ada berisi rank, name, simbol, dan juga price USD-nya. Ini telah saya buatkan juga ranknya rank 1, namanya Bitcoin, simbol atau mungkin singkatannya, kemudian dan USD price-nya. Oke, kemudian oh iya di sini itu diberikan ketentuannya dengan atau ada tombol refresh. Kali ini saya juga eksperimen atau belajar juga untuk membuat refresh dengan di pull dari ke bawah. Yang sebelumnya telah saya buat juga tombol refresh di sini, namun setelah mencoba beberapa komponen-komponen lainnya, saya berhasil mengimplementasikan pull to refresh. Kemudian ini juga fitur lainnya yang telah saya implementasikan yaitu ketika diklik, maka dia akan menampilkan eh, detail dari API tersebut. Jadi dia bisa melihat perubahannya dalam satu kurun waktu tertentu, total supply, dan lain-lainnya. Oke, kemudian eh, sekarang mungkin saya akan jelaskan dari sisi teknisnya atau codingannya. Jadi pertama-tama ini ada package JSON. Eh, Kita di sini bisa melihat dependensi utamanya. Jadi di sini itu ada Ionic View sebagai framework utama, kemudian Axios dan view Axios. Teman saya ini masukannya di main TS si Axios ya. Kemudian ada view router sebagai routing aplikasinya dan juga TypeScript sesuai dengan ketentuan pada panduan tugasnya. Saya buka dulu. Nih.
Jadi aplikasi yang saya buat ini telah memenuhi spesifikasinya yang ditentukan sesuai modul tugas 3 ini. Kemudian tadi 4 dependensi sudah saya jelaskan. Sekarang pada main TS atau jadi pada file main TS ini itu kita melakukan konfigurasi Axios dengan cara mendaftarkan view Axios ini sebagai plugin view sehingga kita bisa menggunakannya di seluruh komponen menggunakan dis.axios. Lalu masuk ke bagian komponennya, itu di sini crypto list item. Pada bagian ini atau file ini itu berfungsi sebagai menampilkan satu item cryptocurrency dalam satu list, satu ini saja, satu baris. Jadi di sini ada 3 bagian, yaitu template, script, dan juga style. Di bagian template kita menggunakan ionic item yang fungsinya sebagai container. Di slot start kita menampilkan rank number dengan styling yang membuat angka yang ranking tadi agar terlihat jelas. Kemudian pada bagian script komponen ini menerima properties berupa objek kripto yang berisi dari data API tadi dengan interface TypeScript untuk memastikan type safety. Lalu di bagian style, di sini untuk rankingnya di set menjadi 28 agar terlihat lebih besar juga. Seperti yang dicontohkan pada ini, cuman ini saya tidak mengikuti sepenuhnya seperti ini. Sebagian ada yang diimprovisasi juga. Lalu kemudian pada bagian home, yaitu ini adalah halaman utama si aplikasinya yang menampilkan list cryptocurrency-nya. Di sini juga sama, terdiri dari template, script, dan juga style. Cuman ini tidak saya masukkan stylenya, hanya template dan script saja. Jadi pada bagian template, saya memasukkan ion refresher untuk pull to refresh dan ion list untuk menampilkan semua item yang telah di fetch datanya oleh cryptolist item tersebut. Jadi dia akan melakukan looping sampai limit tertentu karena ini tidak dimasukkan limit dan offsetnya juga. Jadi dia akan mengambil seluruh data dari si endpoint tersebut. Lalu di bagian script di sini di sini digunakan composition API View 3. Jadi pada onMount ini kita akan memfetch atau get data dari API si CoinLore tadi menggunakan Axios. Data disimpan dalam reactive ref bernama Cryptos. Ini Cryptos value. Dan kemudian untuk yang bagian metode untuk refresh, jadi ini itu setelah data berhasil dipanggil, aplikasi codingannya itu akan memanggil event target complete untuk menghentikan si animasi loading tersebut. Lalu kemudian pada penjelasan detail, jadi di sini ada sama ada template juga, script, dan juga bagian style. Pada headernya, jadi
Coba saya kecilkan juga agar bisa memandangkan secara langsung. Nah, pada bagian header, sini menggunakan Ion button dan juga router link untuk navigasi ke halaman si home. Karena sebelumnya sudah saya coba function untuk kembali di mobile dan di web itu berbeda. Jadi ini itu untuk kembali saya menggunakan router link saja agar bisa kembali di browser. Kemudian mungkin langsung pada display information ya. Jadi di sini tuh ada 4 atau ada berapa ya ini? Ada beberapa template kita menampilkan informasi yang ada atau yang lain detail pada API tersebut. Contohnya seperti market cap, volume, dan juga supply dan lain-lainnya. Kemudian ini juga dimasukkan styling. Jadi apabila dia positif maka akan berwarna hijau dan juga apabila negatif maka akan berwarna merah. Kemudian untuk terakhir di file routing, di sini hanya ada 2 routing utama. Yang pertama home view untuk tampilan list, dan kemudian crypto ID tadi ini untuk menampilkan si halaman detail tersebut. Oh ya, ini ID ini tuh memanggil ID dinamis sesuai dengan API atau ID dari si crypto tersebut. Oke, demikian penjelasan saya mengenai aplikasi yang telah saya buat. Jadi fitur utamanya meliputi menampilkan list cryptocurrency, kemudian pull to refresh, detail page, lalu tombol kembali dengan back button, lalu menggunakan TypeScript juga, kemudian ini tampilannya juga reaktif, jadi mungkin karena ini tidak terlalu detail halamannya, jadi tidak terlalu bisa dites ke responsifannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.